تفضل. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah kita ketahui bersama, dia dipenuhi dengan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk melakukan suatu ibadah, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa di bulan Ramadan ini pada hakikatnya bukan hanya suatu amalan yang dianjurkan, tapi wajib untuk dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah yang tidak memiliki uzur. Bahkan lebih daripada itu, puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Ini menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa di bulan Ramadan bukan kewajiban yang biasa-biasa saja, tapi dia merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu hendaknya setiap muslim dia berupaya untuk mengerjakan ibadah di bulan puasa atau puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kita sering melihat ya sebagian di antara kaum muslimin yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi mereka masih punya pikiran kalau puasa itu bagus, ya alhamdulillah, kalau tidak puasa tidak mengapa. Ya kita lihat sebagian orang ya di jalanan ya di bulan Ramadan mereka masih merokok, bagiannya lagi ya mereka mengaku sebagai muslim tapi masih makan di siang hari. Maka ini sebenarnya PR ya bagi kita semua untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau Bapak dan Ibu ya punya kemampuan untuk memberikan nasihat, ya kenal sama orangnya, kasih nasihat, yaitu baik ya. Karena kalau kita memberikan teguran kepada seseorang, kemudian dia berubah, yang sebelumnya dia tidak berpuasa, kemudian berpuasa karena teguran kita, itu setiap kali dia puasa kita dapat pahala tuh. Ya, Allah Subhanahu wa Nabi SAW mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Barang siapa yang dia menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, Maka hendaknya kita mengambil peran ini ya untuk saling menasihati, ya menegur orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan itu menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Baik, kemudian disebutkan oleh para ulama ya bahwa ada beberapa syarat ya orang itu diwajibkan untuk berpuasa. Ya, jadi kita mulai masuk ke dalam pembahasan fikih puasa ya. Bahwa puasa itu ya
ada syarat-syaratnya kapan seseorang yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, dia seorang muslim, ya, seorang yang muslim. Kemudian yang kedua, ya, dia berakal, ya, dia berakal. Kemudian yang ketiga, baligh, ya. Jadi dia sudah mencapai usia baligh, ya. Jadi yang pertama Islam, orang non muslim tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, ya, dia berakal, orang yang gila tidak diwajibkan atasnya untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, baligh, ya, dia harus sudah baligh. Bagaimana dengan anak-anak, Ustadz? Apakah anak-anak diperintahkan juga untuk berpuasa? Jawabannya iya. Walaupun belum wajib bagi mereka untuk berpuasa, tapi anak-anak, ya, tetap dianjurkan untuk latihan puasa. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu taala anha, bahwa dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hari Asyura beliau mengirimkan utusan, ya, ke kampung-kampungnya orang-orang Ansor yang ada di sekitar kota Madinah. Kemudian utusan tersebut mengumumkan barang siapa yang dari pagi sudah berpuasa, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Barang siapa yang belum berpuasa, maka, ya, mulai dari dia mendengar pengumuman ini hendaknya dia berpuasa. Itu ketika itu puasa Ramadan belum diwajibkan, yang diwajibkan baru puasa di hari Asyura. Maka kemudian apa kata Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu taala anha? Fanahnu nasum wa nusawwimu abna'ana as-sighar. Maka ketika itu kami berpuasa dan kami perintahkan anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Kami perintahkan anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa puasa walaupun tidak wajib bagi anak-anak kecil, tapi mereka didorong untuk berlatih. Kemudian kata Rubai' binti Muawwidh, saat itu kami membuat mainan yang terbuat dari ihin, dari bulu domba. Yang itu kami berikan kepada mereka saat mereka mulai mengeluh lapar, sampai datangnya waktu berbuka puasa. Jadi anak-anak itu difasilitasi, ya, diberi kesibukan sehingga mereka bisa melupakan lapar dan dahaga mereka di bulan Ramadan, ya. Jadi walaupun belum wajib, hendaknya kita mulai melatih mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian syarat wajibnya seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa, yang keempat adalah ketika dia tidak memiliki uzur. Kalau dia memiliki uzur, ya, seperti sakit, safar, ya, atau ketidakmampuan untuk berpuasa, ya, seperti pada kondisi orang-orang yang tua renta, maka diperbolehkan, ya, baginya untuk tidak berpuasa. Fa in kunta maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu sakit atau safar, ya, dalam keadaan safar, maka silahkan ganti dengan puasa di hari yang lain. Demikian juga orang yang sudah tua renta, tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk berpuasa, maka silahkan bagi dia untuk tidak berpuasa, ya, namun membayar fidyah. Kalau orang yang safar itu menurut jumhur para ulama adalah perjalanan yang melebihi 80 km. Ini 16 farsah. Ini faedah, ya, bahwa safar itu menurut jumhur mayoritas para ulama adalah perjalanan yang menempuh jarak 16 farsah atau kalau dikonversi 80 km. Ya, adapun perjalanan yang kurang daripada itu tidak disebut sebagai safar. Maka boleh bagi seseorang untuk tidak berpuasa kalau dia dalam keadaan safar. Dan menghitung 80 km-nya itu dari jarak ke tempat tujuan, ya, tujuan akhirnya.
Dan misalnya dari Bandung mau ke Jakarta itu udah lebih dari 80 km, itu safar gitu ya. Itu safar. Maka silahkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya. Demikian juga sakit ya, sakit yang apabila dia berpuasa itu akan menyebabkan kesembuhannya terlambat atau penyakitnya semakin parah. Maka dia dipersilahkan untuk berbuka, ya, untuk berbuka puasa dengan menggantinya di hari yang lain. Jadi safar, sakit, kemudian kalau safar dan sakit dia mengganti puasanya di bulan yang lain. Kalau ketidakmampuan untuk berpuasa karena tua, ya, maka silahkan bagi dia untuk membayar fidyah atau penyakit yang menahun, penyakit yang memang sudah sulit untuk disembuhkan, ya. Maka dia tidak perlu mengqadha karena memang tidak punya lagi kemampuan untuk mengqadha, tapi dia mengganti dengan membayar fidyah, memberikan makan satu orang miskin. Demikian juga di antara uzur yang memperbolehkan bahkan wajib bagi seseorang untuk tidak berpuasa adalah wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Yang dalam keadaan haid dan nifas ini diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa, ya, tapi dia menggantinya di hari yang lain, menggantinya di hari yang lain. Baik, kemudian apa hikmah di balik puasa ya? Ada beberapa hikmah ya di balik pensyariatan ibadah puasa. Ya, yang pertama, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa puasa itu akan menggiring seseorang pada ketakwaan. Dia akan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, ya telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang menunjukkan bahwa puasa akan membuahkan ketakwaan. Ya, akan membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dia akan lebih mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua dari pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah untuk membangun solidaritas antara si kaya dengan si miskin. Ya, orang yang kaya ketika dia di bulan Ramadan, dia mengetahui bagaimana rasanya lapar, tidak punya makanan, ya. Dan dia tidak boleh makan, maka dia bisa merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh kaum duafa, oleh orang-orang miskin. Jadi diharapkan dengan dia merasakan pula rasa lapar tersebut, dia memiliki empati yang lebih kepada orang-orang yang orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama bahwa puasa ini menumbuhkan empati kita kepada orang-orang yang dalam kesulitan. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah dari pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa agar seseorang itu bisa lebih mudah mengendalikan syahwatnya. Ya kalau kita terbiasa untuk berpuasa, barakallahu fikum, maka syahwat kita itu lebih mudah untuk dikendalikan. Oleh karena itulah Nabi SAW memerintahkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menikah untuk segera menikah. Nah, yang belum mampu untuk menikah, Nabi perintahkan untuk berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan kepada para pemuda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji." Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan diri, menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Barang siapa
yang dia tidak mampu untuk menikah atau belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Untuk barakallahu fikum, lihat ya, orang yang belum mampu untuk menikah diarahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa. Fa'innahu lahu wija', karena sesungguhnya puasa itu akan menjadi pemutus nafsunya. Jadi hasrat dan gairahnya itu akan terputuskan dengan puasa. Oleh karena itu, ya, di antara hikmah dari puasa adalah agar kita bisa mengendalikan ya hawa nafsu dan syahwat kita. Barakallahu fiikum. Kemudian masalah selanjutnya yang berkaitan dengan fikih puasa adalah rukun. Apa yang menjadi rukun dalam ibadah puasa? Kalau kita belajar ya fikih sholat, itu rukun sholat itu cukup banyak ya. Ada ulama yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 12, banyak rukun sholat. Tapi kalau rukun puasa itu cuma dua. Yang pertama adalah niat, berniat. Kemudian yang kedua adalah al-imsak, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Ya, jadi cuma dua itu saja rukun dari ibadah puasa. Yang pertama, niat. Dia berniat untuk berpuasa. Ya, dan ini dilakukan setiap malam. Ya, jadi setiap hari itu dia berniat ya. Sebelum datangnya waktu subuh dia berniat untuk berpuasa. Tidak boleh kemudian direkap 1 bulan. Ya, 1 bulan itu dia hanya berniat puasa, kemudian di awal bulan saja dia niatkan. Tidak, ya, puasa itu setiap harinya adalah ibadah yang terpisah. Maka dia hendaknya berniat pada setiap malamnya untuk melakukan ibadah puasa. Nah, kemudian apakah niat itu harus dilafadzkan? Ya, kita sering mendapatkan di masjid-masjid setelah sholat tarawih pada mengucapkan niat secara beramai-ramai. Nawaitu shauma ghadin, uh, an adain Fardhu uh, Syahri. fardi syahri ramadhana imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Ya, ini sering dilakukan di masjid. Maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum talafud bin niyah, mengucapkan niat. Ya, jumhur atau mayoritas para ulama itu mengatakan bahwa talafud bin niyat itu suatu yang disukai, mustahab kata mereka. Ya, untuk memperkuat apa yang ada di dalam hati. Jadi sebelumnya perlu kita jelaskan, para ulama itu sepakat tempatnya niat itu di hati. Yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada di hati kita, bukan apa yang kita ucapkan di lisan kita. Nah, jumhur para ulama itu berpendapat tidak mengapa, bahkan mustahab hukumnya seseorang itu mengucapkan niat. Ya, mengucapkan niat ya, dia untuk memperkuat apa yang ada di dalam hatinya. Ini mayoritas para ulama berpendapat demikian. Dan di sana ada ulama yang mengingkari ya, yang menganggap bahwa talafud bin niat itu sesuatu yang tidak disyariatkan, bahkan dia merupakan suatu kebid'ahan, ya, perkara yang diada-adakan. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengatakan bahwa talafud bin niat ini pertama tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, kata beliau, secara logis pun mengucapkan niat itu suatu hal yang tidak sesuai dengan akal. Ya, kalau kita mau makan, ya kita makan aja ya. Niat kita sudah berniat makan. Nggak pernah kita kemudian mengatakan, saya makan, saya mau ambil makanan, kemudian mau saya masukkan ke dalam mulut saya, kemudian saya telan agar saya merasa kenyang. Kita nggak pernah mengucapkan hal yang demikian. Karena sudah tahu ketika orang ada makanan di hadapannya, dia ambil, itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah berniat untuk makan. Dan demikian yang kira-kira yang beliau sampaikan dalam Majmu' Al-Fatawa, ya, pengingkaran beliau terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa pengucapan niat itu disyariatkan. Namun Allah Ta'ala alam ya, jumhur para ulama pun sebenarnya memiliki dalil ya, tentang kebolehan mengucapkan niat untuk memperkuat apa yang ada dalam hati ya. Nabi itu pernah, di antara dalilnya para jumhur itu, Nabi alaihi salatu wassalam itu suatu ketika pernah kembali ke rumah beliau. Jadi beliau datang ke rumah beliau, kemudian bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, hal indakum syai',
apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Maka kemudian kata Ibunda Aisyah, la, ya, tidak ada yang bisa dimakan. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, fa inni idan saim. Maka dengan demikian aku berpuasa. Ya, maka dengan demikian aku berpuasa. Nabi menyatakan niat beliau untuk berpuasa. Maka dengan demikian aku berpuasa. Ya, maka ada kata para ulama yang membolehkan mengucapkan niat, ya ini dalil bahwa Nabi mengekspresikan, bukan hanya berniat dalam hati saja, tapi beliau sampaikan, fa inni idan shaim. Ya, ya, jadi ini sebagai wawasan kita ya, masalah apa yang ingin Anda amalkan ya, Anda boleh mengambil pendapat jumhur, itu jumhur ya. Jadi mayoritas para ulama mengatakan tidak mengapa seseorang melafadzkan niatnya, ya kalau memang ingin mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah ya, maka monggo juga silahkan ya. Yang penting Anda ketika beramal itu punya landasan. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Baik, ini talafut bin niyat. Jadi hukum talafut bin niyat. Cuma para ulama sepakat yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang ada di hati. Jadi Anda berniat pada setiap malamnya untuk berpuasa. Nggak boleh niat ya, bedakan antara puasa di bulan Ramadan ya yang sifatnya wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu kita niatnya tengah hari itu boleh ya. Seperti Nabi tadi ya, Nabi nggak makan dari pagi, kemudian ketika siang itu mau makan, nggak ada makanan, beliau niat puasa, itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, ya dia harus diniatkan ya sejak sebelum masuknya waktu subuh. Jadi di malam hari itu dia sudah berniat untuk berpuasa. Ini perbedaan antara puasa di bulan Ramadan ya dengan puasa-puasa sunnah. Ini rukun yang pertama, yaitu dia berniat. Kemudian rukun yang kedua adalah al-imsak, ini menahan diri. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi ya minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian ya benang putih dari benang hitam dari fajar, dari waktu fajar. Jadi kita diperintahkan untuk dipersilakan untuk makan ya mulai dari waktu malam sampai kemudian terbitnya fajar shadiq. Ketika muncul fajar shadiq sudah tidak boleh lagi melakukan pembatal puasa. Baik, kemudian apa yang menjadi pembatal puasa? Ya, yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitul aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian ya sampai jelas waktu fajar. Jadi ketika waktu fajar sudah tampak, maka dia menahan diri dari makan dan minum. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dia tidak sengaja? Ya, ini biasa terjadi di hari-hari pertama karena belum terbiasa puasa, bangun di pagi hari, ya dia awalnya itu dia sudah sahur, sudah sholat subuh, kemudian eh, pas weekend ini ya, kayaknya pas weekend ini nanti awal puasa itu, pas weekend dia nggak kerja tuh, tapi sholat subuh ngantuk, ya tidur, bangun-bangun kemudian langsung ambil segelas air, ya, minum, kemudian baru ada yang mengingatkan, Pak, puasa Pak, oh astagfirullah, ya. Maka kalau dia tidak sengaja seperti ini, puasanya tidak batal. Itu merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan. Dengan catatan tadi ya, tidak sengaja. Kalau dia sengaja ya udah bikin Indomie Indomie goreng telur, makan, minum, kemudian diingatkan, dia tetap makan ya, maka yang demikian merupakan pembatal puasa. Kalau tidak sengaja maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah melakukan jima, hubungan suami istri. Ya, ini merupakan hubungan seks ya, walaupun tidak sama istrinya, sama pacarnya itu lebih parah lagi ya, sudah batal puasanya, zina lagi ya di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau dia melakukan hubungan suami istri,
maka puasanya batal. Dulu ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia apa namanya, dia menjimai istrinya di bulan Ramadan, ya, maka batal puasanya. Kemudian diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membayar kafarah dengan membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberi makan 60 orang miskin. Kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Jadi hubungan suami istri itu akan membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Ya, Nabi mengatakan man dzara'ahu qai, ya, wa huwa shaim falaysa alaihi qada wa in istaqa, ya, falyaqdi. Barang siapa di antara kalian yang yang muntah dalam keadaan dia berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Dan barang siapa yang sengaja muntah, misalnya dia masukkan jarinya ke dalam mulut, ya, agar yang di dalam itu keluar, ya, falyaqdi, maka hendaknya dia mengqadha. Maka puasa muntah tanpa sengaja tidak membatalkan puasa, tapi muntah dengan sengaja, memang sengaja dia keluarkan, ya, itu membatalkan puasa. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa juga onani. Ya, onani ini membatalkan puasa. Ya, jadi dia dikiaskan dengan jima, ya, mengeluarkan maninya, ya, walaupun tidak dengan berhubungan suami istri, ini juga membatalkan puasa. Ya. Dan onani ini haram, ya, nggak boleh dilakukan walaupun di luar bulan puasa. Ya, dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu ma'lumin faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak wanita yang mereka miliki, maka yang demikian mereka tidak dicela. Faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mencari selain daripada itu, jadi selain dia menyalurkan syahwatnya kepada istri atau kepada budak wanita yang dia miliki, maka dia telah berbuat melampaui batas. Ya, jadi dia ketika dia lakukan itu di bulan Ramadan membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Ya, wanita yang terkena haid dan nifas ini juga batal puasanya. Walaupun 1 menit sebelum waktu berbuka puasa. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yaitu merasakan bahwa haidnya sudah keluar walaupun sudah mendekati waktu berbuka, ya, maka puasanya batal dan dia wajib untuk mengqadha di hari-hari yang lain, Ya. Kemudian yang keenam, hilang akal, ya, dia jadi gila. Misalnya ada orang gangguan jiwa, penyakit jiwanya kambuh ketika dia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Ya, puasanya batal. Bagaimana dengan pingsan, Ustadz? Apakah pingsan membatalkan puasa? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau yang saya tidak salah, kalau mazhab Maliki dan Hanafi itu dia membatalkan puasa apabila seseorang jatuh pingsan di bulan Ramadan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dia selama ada di waktu puasa itu, waktunya dia sadar, ya, jadi sebelum dia berbuka itu sempat sadar, maka puasanya sah. Ya, jadi kalau misalnya pingsannya itu tidak sampai ketika waktu berbuka, ya, sebelum tiba waktu berbuka dia sudah sadar, maka puasanya tetap sah. Wallahu taala a'lam. Kemudian juga yang ketujuh, di antara pembatal puasa adalah murtad. Murtad, ya, seorang keluar dari agama Islam walaupun sesaat, ya, maka puasanya batal. Karena syarat Islam itu harus melekat selama dia berpuasa, baru puasanya sah. Tapi kalau syarat Islamnya itu hilang, walaupun itu cuma 1 jam, maka puasanya batal. Bagaimana bentuknya? Gimana kok bisa orang itu batal
karena murtad. Bisa ya, apalagi zaman sekarang. Misalnya ini ya, eh di waktu pagi itu ya, dia iseng-iseng nih. Atau ya waktu waktu rehat, ya, sedang istirahat siang, dia iseng-iseng buka YouTube, ya nonton video dialog antara ateis dan Muslim. Ya, kemudian masuk syubhat, ya, ketika mendengar argumen-argumen yang disebutkan oleh si ateis, wah dia ragu dengan keberadaan Tuhan. Oh iya ya, kayaknya Tuhan tuh nggak ada. Kemudian dia akhirnya, saya nggak percaya Tuhan itu ada, bener nih si ateis nih. Nah, kemudian tiba-tiba dia ketemu temannya, ya. Setelah dia nonton itu dia udah murtad, dia ketemu temannya. Kemudian dia cerita, oh tadi saya nggak percaya lagi sama Tuhan tuh sejak dengar video dialog dia ateis. Apa yang dia katakan kata temannya? Apa yang dikatakan oleh ateis tadi? Dia katakan gini, gini, gini. Dibantah sama temannya. Adu argumen. Ya. Sampai kemudian karena temannya ini pintar, akhirnya dia bisa sadarkan si Fulan tadi ya. Balik lagi dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, maka puasanya batal. Karena dia sudah sempat murtad dalam hari tersebut. Ya, makanya ngeri-ngeri sedap ya kita itu kalau nggak punya bekal yang kuat, ya hati-hati ya mendengar argumen-argumen dari apa orang-orang ateis ya. Demikian juga oleh eh, apa para penganut kesesatan ya. Para penganut kesesatan itu kadang-kadang kalau kita nggak punya iman yang kuat, nggak punya ilmu wawasan keislaman yang luas, ya bisa jadi kita tergiring syubhat syubhat mereka. Maka ini 7 pembatal puasa ya, makan atau minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua melakukan jima. Kemudian yang ketiga muntah dengan sengaja. Yang keempat onani. Yang kelima haid dan nifas. Kemudian yang keenam hilang akal. Yang ketujuh murtad. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada salah satu pembatal yang mereka sebutkan, ini masuknya ain ke dalam rongga tubuh. Ain itu sesuatu yang bisa dirasa, ya, sesuatu yang bisa dilihat. Ya. Itu masuk ke dalam rongga tubuh, entah itu lewat hidung, lewat mulut, lewat kuping, ataupun lewat dubur dan kubul. Artinya lewat lubang-lubang yang ada rongganya, itu masuk sesuatu ke dalam rongga kita, maka yang demikian membatalkan puasa. Ya, makanya misalnya ada obat yang dimasukkan, mohon maaf ya, dari dubur, ya, maka itu membatalkan puasa. Demikian juga inhaler untuk orang yang terkena penyakit asma. Inhaler itu ada beberapa ya jenisnya. Kalau inhaler yang untuk melancarkan hidung tersumbat, seperti fresh care, ya itu dijelaskan oleh para ulama tidak membatalkan puasa. Karena hukumnya dia seperti menghirup minyak wangi, minyak wangi dengan aroma yang kuat gitu ya. Tapi kalau inhaler yang gitu ya, nah inhaler yang dimasukkan ke Ya. dalam mulut, nah itu kan masuk ke dalam rongga. Ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga, maka itu membatalkan puasa. Ustaz, bagaimana? Saya butuh sekali, darurat. Saya perlu inhaler tadi. Nggak apa-apa, Anda batalkan puasa. Anda sakit. Ya, Anda kan sakit berarti kan. Butuh inhaler itu kan sakit artinya. Ya, maka nggak apa-apa Anda batalkan puasa. Kemudian setelah itu mengkodok di luar bulan Ramadan. Dicatat, oh saya hari ini pakai inhaler 1 kali. Ya, maka nanti setelah berada di luar bulan Ramadan dan Anda sudah sembuh, ya silakan bagi Anda untuk mengkodok. Karena orang yang sakit diberi apa namanya kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berpuasa. Demikian juga yang cuci darah ya harus masuk darahnya ke dalam sistem peredaran darah dia. Dia batalin aja. Ya, dia batalkan ya apa namanya puasanya. Kemudian dia apa namanya dia batalkan puasanya. Kemudian dia mengqadha ketika dia sudah sembuh. Taib, wallahu taala alam. Ini ya pembatal-pembatal puasa. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan nanti di akhir pelajaran ada sesi tanya jawab ya, silakan diajukan ya. Kemudian juga selama bulan Ramadan ya ini banyak sekali ya sunnah-sunnah yang dianjurkan ya, sunnah-sunnah yang dianjurkan. Dan kita juga jangan eh, mencukupkan diri dengan perkara yang wajib. Ini banyak sekali di antara kaum muslimin yang tidak memanfaatkan momen Ramadan. Ini sayang sekali karena banyak sekali sunnah-sunnah yang eh, kalau kita lakukan akan semakin memperberat timbangan amalan kebaikan kita. Ya, cuma puasa doang ya. Jangan cuma puasa doang. Ya memang betul. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Benar, ya. Tapi kita itu kalau ada peluang untuk menambah berat timbangan amalan kebaikan kita, kita upayakan, ya. Bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberat timbangan amalan kita, maka jangan disia-siakan. Ya. Di antara sunnah, ya, selama bulan Ramadan kita urutkan mulai dari pagi hari, ya, dari bangun tidur itu pertama tuh sahur. Anda walaupun sudah eh, kuat, ya, walaupun nggak sahur itu kuat, ya, jangan jangan meninggalkan sahur, tetap berupaya untuk sahur. Entah itu cuma minum 1 gelas air, ya, atau memakan 1 butir kurma, yang penting sahur. Yang penting sahur. Nah, Ustadz, saya nggak apa namanya, nggak nafsu makan kalau pagi. Paksain, karena ini sunnah, ya. Nabi SAW mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Maka kita berupaya untuk makan sahur walaupun dengan sesuatu yang ringan, ya. Karena ada sebagian orang yang untuk makan besar itu di waktu sahur itu memang apa namanya, berat bagi dia, ya. Berat bagi dia. Tapi yang penting Anda makan, ya. Dan itu bagus sebenarnya. Maka sahurnya kurba saja, ya, 3 butir, ya. Dengan bilangan yang ganjil itu lebih disukai, ya, 1 atau 3 butir atau 5 butir. Kemudian minum air secukupnya, ya. Kemudian ya sudah, dia sudah memenuhi apa namanya, sunnah untuk makan sahur sebelum dia berpuasa. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Baik. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua itu kita mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Jadi sahurnya itu jangan kepagian, ya, jangan terlalu dini hari. Misalnya kalau waktu Indonesia Barat, taruhlah sholat subuh mah jam berapa? 4:30, ya, jam 4:30. Kemudian sahurnya jam 2, gitu, ya. Sahurnya jam 2 ini mah kelamaan, ya. Kalau misalnya adzan subuhnya jam 4:30, ya sahurnya ya jam jam 4, gitu, ya, jam 4:15. Jadi sudah mepet dengan waktu waktu adzan subuh. Tapi jangan mepet-mepet sekali, ya. Ya, jadi jangan mepet-mepet sekali, tapi jangan terlalu jauh, gitu. Karena dalam hadisnya Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik itu pernah bertanya kepada sahabat Zaid bin Thabit. Jadi sahabat Zaid bin Thabit ini pernah eh, bersahur bersama Rasulullah SAW. Maka Anas bertanya, kamu mudah berapa jarak waktu antara makan sahur, ya, makan sahurnya kalian, makan sahurnya Rasulullah dengan adzan subuh. Kemudian kata Zaid bin Thabit itu sekitar 50 ayat, ya. Waktu yang dihabiskan oleh seseorang untuk membaca 50 ayat. Ayatnya yang tidak panjang, tidak pendek sekali, ya. 50 ayat, ya, mungkin sekitar 10 atau 15 menit begitu, ya. Atau 5 menit, ya, atau 5 menit. Jadi dia membaca apa dia makan sahur, ya, kemudian berhenti, ya, sekitar 50 ayat, ya, waktu yang diperlukan untuk membaca 50 ayat sebelum sholat sholat subuh, ya. Makanya ada waktu imsak itu bukan artinya kita nggak boleh boleh makan sama sekali, itu untuk berhati-hati, ya. Itu untuk berhati-hati, mengingatkan orang bahwa tidak lama lagi akan dikumandangkan adzan subuh, artinya sudah masuk waktu untuk menahan diri. Maka jadi katakan imsak, imsak, ya, itu artinya tahanlah diri kalian, sebentar lagi sudah mau masuk adzan subuh. Tapi sebenarnya masih boleh makan, ya. Misalnya Anda terbangun, ya, gara-gara pengumuman imsak, imsak, imsak baru bangun, ya. Itu segera minum air, makan 1 butir kurma, itu sah, ya. Selama belum sholat, sebelum apa? Sebelum adzan subuh, selama sebelum adzan subuh. Maka ini sunnah, ya, hendaknya kita mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, ya, kita menjaga lisan, ya, menjaga lisan selama bulan Ramadan, ya. Jadi jangan sampai kemudian bulan Ramadan cuma dapat pahala lapar dahaga, itu pun nggak dapat, ya. Kalau kita nggak menjaga lisan, itu justru kita nggak dapat pahala, cuma dapat lapar dahaga doang. Man lam yada qaula zur wal amala bihi
falaisa lillahi an yada'a falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang keji atau perbuatan keji, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, artinya apa? Kata para ulama, puasanya sah tapi dia nggak dapat pahala kalau dia tidak menjaga lisan. Maka hendaknya kita berupaya untuk menjaga lisan kita. Dahulu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa untuk menghindari berkata-kata yang sia-sia, ini sebagian salaf itu mereka memperbanyak waktu mereka di masjid. Jadi kalau orang di masjid itu relatif lebih menjaga diri ya daripada ucapan-ucapan yang kotor ya. Tapi hati-hati, nanti orang kumpul ke masjid ketemu temennya malah ngobrol ngerumpi sama aja gitu ya. Malah gibahin orang nanti ya. Jadi ya menyendiri gitu, menyendiri di masjid, baca Quran ya. Ini akan bisa menghindarkan diri kita dari ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang keji. Kemudian juga sunnah-sunnah di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, yang memperbanyak tilawatul Quran. Dahulu Nabi SAW setiap kali bulan Ramadan, beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ya, agar Nabi kemudian menyetorkan hafalan beliau ya terhadap Al-Quran itu di hadapan Jibril alaihissalam. Demikian juga Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut dan sebagai pembeda ya antara yang hak dengan yang batil. Maka syahrul Ramadan syahrul Quran. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim dia ya, menyibukkan dirinya dengan bacaan Al-Quran dan disunahkan untuk menghatamkan Al-Quran. Karena Nabi SAW itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Demikian juga ketika beliau di tahun terakhir sebelum beliau alaihi salatu wasallam meninggal dunia, ya Jibril datang kemudian beliau menghatamkan Al-Quran itu 2 kali. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala bahwa ini menunjukkan disunahkannya takrarul qiraah atau takrarul khatmil Quran, ya mengulang-ulang menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam 1 bulan itu disunahkan. Maka kita berupaya ya. Ya Ustadz, jangankan 2 kali, 3 kali, satu aja susah. Oh ya baca Quran dah. Ada jadwal baca Quran ya. Kalau Anda bisa menghatamkan Al-Quran ya itu bagus ya. Kalau nggak bisa pokoknya tiap hari harus baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Fala wala aqul wa ma aqul alif lam min harf walakin alifun harf lamun harf mimun harf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu satu huruf. Ya, kalau kita baca alif lam mim, maka itu sudah bernilai 30 kebaikan. Maka jangan lupa untuk tilawat Al-Quran. Dan yang paling ideal ya baca Al-Quran itu di malam hari ya. Jadi Nabi itu menyetorkan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya kepada Jibril itu di waktu malam. Ya, di waktu malam. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Ya, sesungguhnya bangun di tengah malam itu lebih khusyuk dan lebih berkesan ya dalam membaca Al-Quran. Maka kita di waktu malam itu diperbanyak membaca Al-Quran, walaupun di siang hari juga tetap membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, sunnah yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan lagi ya di bulan Ramadan.
karihil mursalah, ya. Kedermawanan beliau itu seperti angin yang bertiup, saking mudahnya beliau memberikan sodakoh, saking dermawannya beliau di bulan Ramadan. Ya, maka kita berupaya ya untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ya, dan termasuk sedekah yang baik juga ya untuk kita sisihkan harta kita untuknya, ini untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Ya, memberi makan orang yang berbuka puasa ya. Iftar ya, kasih, kalau ada donasi iftar ya kita ikut berkontribusi. Ya, barang siapa manfaat tarosa iman, barang siapa yang beri makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, Kemudian barakallahu fikum, di antara sunnah, ya, di antara sunnah ya, eh, yang disunnahkan juga ya selama bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah umroh, ya, melaksanakan ibadah umroh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, I'tamiri fi Ramadan. Ada seorang wanita diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan ibadah umrah. Ya, umrahlah di bulan Ramadan, atau dalam sebagian riwayat dikatakan al umratu fi Ramadan ta'jilu hajjatan. Ya, umrah di bulan Ramadan itu senilai dengan ibadah haji. Ya, au hajjatan ma'i. Ya, dalam sebagian riwayat sesuai senilai dengan haji bersamaku. Ya, maka ini menunjukkan disunahkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, walaupun lebih mahal dan lebih ramai ya. Ya, Pak Rosyid ini tahu ini. Ya, Ramadan ya ramai sekali, itu luar biasa ya. Tapi ya itu dia disunahkan dan banyak pahalanya ya. Senilai dengan ibadah ibadah haji. Kemudian yang ketujuh, sunnah di dalam bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Ya, eh, kata Nabi SAW, la yazalun nasu fil khair, eh, seseorang tidaklah manusia itu berada dalam kebaikan ma'ajal fitrah, ya, selama mereka menyegerakan berbuka, ya, ma'ajal fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka, mereka akan berada dalam kebaikan, maka kita menyegerakan berbuka. Dan juga disunahkan untuk memperbanyak doa ya sebelum berbuka, ya, memperbanyak doa sebelum berbuka. Ini juga disunahkan bagi kita ya untuk memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa ketika berbuka. Nabi SAW mengatakan di antara doa yang mustajab adalah doa orang yang berpuasa saat dia akan berbuka. Jadi sebelum berbuka kita memperbanyak bacaan doa. Kemudian yang ke-9 ya, di antara sunnah ya, tadi yang ke-7 menyegerakan berbuka, kemudian yang ke-8 memperbanyak doa sebelum berbuka, kemudian yang ke-9 disunahkan bagi kita untuk berbuka dengan kurma, bukan berbuka dengan yang manis ya. Ini iklan minuman ini ya. Berbuka dengan kurma. Ya, beda, buka dengan yang manis dengan berbuka dengan kurma itu berbeda. Ya, kalau berbuka dengan kurma itu sesuai dengan sunnah ya. Nabi SAW berbuka dengan rutobat. Ar-rutobat, rutob itu kurma segar. Jadi kurma itu ada dua, ada tamar. Tamar itu yang biasa kita makan itu ya, yang sudah dikeringkan itu tamar namanya. Kalau dia masih fresh itu ya, belum terlalu lama dipetik dari pohonnya, itu namanya rutob. Maka Nabi SAW itu beliau berbuka dengan rutob. Kalau beliau tidak mendapati rutob, beliau berbuka dengan kalau beliau tidak berbuka dengan rutab, tidak mendapati rutab, beliau berbuka dengan tamarot, dengan kurma kering, ya, dengan kurma kering. Nah, kalau beliau tidak mendapati rutab, tidak mendapati tamar, beliau minum beberapa tegukan air, ya, hasa-hasa ya. Jadi beliau minum beberapa teguk air. Jadi itu urut-urutannya ya.
Hmm. Nah, Ustaz gimana Ustaz kalau bukanya pakai gorengan ya? Boleh-boleh saja, tapi kalau mau sunnah itu pakai kurma. Para ahli kesehatan mengatakan ya bahwa makan kurma itu dia lebih cepat ya untuk menggantikan energi kita ya. Yang kita berpuasa nggak ada energi, kemudian makan kurma itu lebih cepat untuk mengembalikan energi kita. Dan sebenarnya kurang sehat ya. Kita itu kenapa? Harusnya kan namanya puasa itu badannya itu jadi lebih kurus gitu ya. Berat badannya malah jadi berkurang. Kenapa kita di bulan puasa kok berat badannya itu tambah naik itu karena pola berbukanya itu yang keliru ya. Ya. Saya kemarin ikut acaranya Dr. Raihan Mubarhan Ustadz ya, beliau berkunjung ke Jogja, Bilahullah, ya, kemudian ikut acara beliau, yaitu karena makannya kita itu kan makan yang kalorinya tinggi ya, gorengan itu kan minyak-minyak, itu kemudian kolak, kemudian dawet, cendol, itu kan kalori tinggi semua ya. Jadi wajar kalau Anda ketika Lebaran ya namanya Lebaran, lebar dari kata apa Lebaran itu lebaran, lebar gitu, tambah lebar begitu. Karena tadi harusnya puasa itu makannya dikit-dikit sih, tapi pas buka kayaknya balas dendam ya luar biasa. Maka Nabi kalau kita lihat ya beliau sedikit ya, makannya sedikit ya. Kemudian yang ke-10 sunnahnya adalah sholat tarawih ya. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya barang siapa yang dia qiyamul lail ya sholat malam dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Baik, ya jadi qiyamul lail ya. Qiyamul lail kita laksanakan. Dan kalau Anda bisa melakukannya secara berjamaah itu bagus ya. Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam, maka akan ditulis baginya pahala sholat sepanjang malam. Kemudian yang ke-11, iktikaf di 10 malam terakhir. Nah, ini juga sunnah Nabi SAW, ya iktikaf di 10 malam terakhir. Ya. Dan bagi yang mampu ya dia selama 10 malam itu ya udah di masjid ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari ya. Nabi itu masuk di malam 21, keluar di malam takbiran ya dari bulan bulan Ramadan itu di akhir 10 akhir Ramadan itu dia masuk tanggal 21, kemudian keluar tanggal ketika sudah terlihat hilal hilal Syawal itu baru beliau keluar dari iktikafnya. Tapi kalau mampunya ya karena kerja harus cari nafkah atau karena safar mudik ya ya semampu Anda. Yang penting kata Imam An-Nawawi saat masuk ke masjid itu pasang niat untuk iktikaf. Ya misalnya pas tarawihan gitu Ustadz ya pas tarawihan sekalian iktikaf ya mungkin nambah setengah jam habis tarawihan biar bisa tilawat Al-Quran, mangga ya silakan ya. Misalnya dia masuk itu jam 7 habis berbuka, udah masuk niat itikaf, kemudian sholat isya, sholat tarawih, kemudian setengah jam tilawatul Quran, kemudian pulang untuk istirahat karena besok mau kerja, maka itu insya Allah sudah terangkap itikaf. Ya walaupun tidak sepanjang malam. Jadi yang pendapat yang paling kuat bahwa itikaf tidak disyaratkan untuk dilakukan sepanjang malam. Kemudian yang ke-12, ya ini di antara sunnah bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asyar ya eh, sadda mi'zarah wa aiqadha ahlah wa ahya lailah. Nabi alaihi salatu wasallam itu kalau sudah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya beliau mengikat kencang sarungnya, kemudian membangunkan keluarganya, kemudian menghidupkan malamnya. Sad dami zarah itu artinya jumhur para ulama menafsirkannya tidak artinya tidak melakukan hubungan suami istri ya di 10 malam terakhir. Kemudian beliau bangunkan keluarganya untuk ibadah dan beliau menghidupkan malam, begadang malam. Ya bukan nonton Liga Champion, bukan, tapi untuk beribadah kepada Allah ya. Ya mulai memperbanyak zikir, istighfar, kemudian membaca Al-Quran. Intinya dia begadang malam untuk beribadah. Nah, barang siapa yang dia memenuhi 10 malam terakhirnya ini dengan ibadah, pasti akan ada yang
bertepatan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih utama daripada malam 1000 bulan. Ya, jadi kita mencari malam Lailatul Qadar ya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan disunahkan juga memperbanyak doa ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam hadisnya Aisyah, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang hendaknya aku baca? Ya, apa yang hendaknya aku baca ketika aku mendapati malam Lailatul Qadar? Maka kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Ya, ini doa yang kita baca ya di 10 malam terakhir ya. Mudah-mudahan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian bagian terakhir ya yang mungkin juga penting juga ini untuk kita ingatkan bagaimana agar kita bisa optimal ya dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama itu banyak mengingat mati ya. Aduh, kalau kita nggak ingat mati itu ya udah merasa umur kita masih panjang ya, jadi terlena kita dengan kehidupan dunia. Ada sebuah kisah ya disebutkan oleh Tolha bin Ubaidillah. Jadi Tolha itu dulu ada dua orang sahabat dari kabilah Bali. Kabilah Bali itu bukan orang Bali, tapi kabilah Bali di kota Madinah. Masuk Islamnya barengan nih, dua orang masuk Islam barengan, kata Tolha. Kemudian orang yang pertama itu lebih bersemangat dalam jihad fisabilillah sehingga dia pun gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya karena perang. Adapun orang yang kedua meninggal 1 tahun setelahnya, meninggalnya bukan dalam keadaan perang ya, biasa-biasa saja. Maka kemudian barakallahu fikum, kata Tolha bin Ubaidillah, suatu malam itu beliau bermimpi. Ya, beliau bertiga, Tolha, kemudian dua orang ini berada di depan pintu surga. Nah, kira-kira siapa ini? Di antara dua orang tadi yang meninggal jihad di jalan Allah, dengan orang yang meninggal yang biasa-biasa saja tadi ya, yang mana tuh yang duluan masuk surga? Pak Ujung, coba Pak Ujung. Pak Ujung. Yang mana duluan nih? Yang meninggal karena jihad atau yang meninggal biasa-biasa saja, yang masuk surga duluan? Maaf, maaf Hah? Ustaz. Maaf Ustaz, saya agak-agak terdistrak ini karena ada kabar teman wafat baru saja. Ya, silakan dilanjut dulu punten. Oh iya 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 iya. Iya. Maaf, maaf. Baik. Ya ya ya. Ya, Jadi ternyata, wah ini pas bertepatan ini ya, Masya Allah ya. iya, Mas. Jadi ternyata yang masuk surga duluan itu, ya yang masuk surga duluan itu orang yang meninggalnya biasa-biasa saja. Ya, tapi dia kan sudah 1 tahun setelah orang yang pertama, jadi dia masuk surga. Kemudian tidak berapa lama baru orang yang meninggalkan jihad ini masuk surga duluan. Kemudian disampaikan kepada Tolhah bin Ubaidillah, eh, waktumu belum belum sampai wahai Tolhah. Akhirnya Tolhah disuruh balik lagi. Akhirnya dia bangun. Kemudian Tolhah ini berpikir lah, kok kenapa kok orang yang kedua masuk surga duluan gitu daripada orang yang pertama. Nah, mulailah Tolha cerita kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lain juga bingung. Kenapa? Kan maksudnya orang yang jihad fisabilillah kan masuk surga duluan. Sampai ini ke telinga Rasul SAW, maka Nabi mengatakan, eh, apa yang membuat kalian itu kaget ya? Apa yang membuat kalian itu terheran-heran? Bukankah orang yang kedua itu dia hidup 1 tahun setelah orang yang pertama? Bukankah dia masih mendapat di bulan Ramadan sekian sujud dia tundukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya sekian pahala sholatnya, ya puasanya. Maka wajar kalau kemudian dia masuk surga duluan karena pahalanya lebih besar, lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa kita kalau diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu alhamdulillah itu saatnya kita untuk memperbanyak investasi akhirat kita. Maka dengan mengingat mati ya, karena kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih ketemu dengan bulan Ramadan. Bahkan kita nggak tahu ya, Ramadan ini masih ketemu atau enggak. Ini barusan Pak Ujung bilang ada yang meninggal dunia gitu ya. Berarti kan eh, ada di antara saudara-saudara kita yang tidak lagi mendapatkan bulan Ramadan. Maka agar kita bersama itu ingat banyak-banyak ingat mati ya. Kita nggak tahu kapan kita akan dijemput oleh malaikat maut. Kemudian yang kedua, membersihkan hati dari dosa. Ya, dosa kita itu akan menjadi penghalang kita dalam melakukan ketaatan. Karena yang menggerakkan kita untuk taat itu adalah hati.
Ala fa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahya qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baiklah seluruh anggota jasadnya. Kalau dia rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ya, maka kita bersihkan hati kita dari dosa. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh, orang yang mendukung kita ya dalam ketaatan ya, karena banyak orang yang pengen baik tapi salah pergaulan itu ya rusak jadinya. Ya kalau ingin baik ya kumpul sama orang-orang yang baik. Kemudian juga membuat target dan jadwal. Ya misalnya tadi kita mau tamatin Al-Qur'an 30 juz, maka satu hari harus satu juz, kemudian dibagi-bagi ya. Habis berapa berapa halaman ya, satu satu juz itu kan 20 halaman. Jadi dia bikin target ya. Pokoknya setelah sholat subuh saya harus selesai 10 halaman. Kemudian setelah itu ya udah dibagi-bagi 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman begitu. Ya. Dan yang terakhir dia meminta pertolongan dari Allah ya, banyak-banyak membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini Pak Rosid apa yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini yang mudah-mudahan sebagai pengingat kita ya, menjadi pengingat bagi kita ya untuk mengulang kembali eh, hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan ya, dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita menjadi bersemangat ya dalam beribadah di bulan Ramadan. Allah taala alam bisawab. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, tafadhalu. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan. Bismillah. Salah satu waktu berdoa yang baik itu di waktu sahur. Ini praktiknya bagaimana Ustaz? Apa sebelum makan sahur atau saat tahajud atau sudah selesai makan sebelum azan subuh Ustaz? Boleh semua. Waktu sahur itu ya sebelum datangnya waktu subuh itu ya. Itu silakan berdoa, mau berdoanya sebelum sahur, setelah sahur, pokoknya selama belum berkumandang adzan subuh itu masih termasuk waktu sahur, bebas. Bebas. Silakan. Ya. Dan itu bisa dalam kondisi Tidak berpuasa. di luar sholat atau Oh, di luar sholat ya bisa. bisa. Bisa bebas itu. Mau dia ketika sholat atau di luar sholat, yang penting dia berdoa di waktu sahur sebelum datangnya waktu subuh. Baik. Berikutnya nih Ustaz. Untuk yang safar ini Ustaz, ini kan Ya. tadi Ustaz bisa tidak berpuasa ya Ustaz. Tapi kalau misalnya Boleh ya. Memaksakan untuk puasa juga nggak apa-apa Ustaz ya? Boleh kalau memang dia tidak mengalami masyakoh yang terlalu berarti ya, kesulitan yang terlalu berarti, apalagi di zaman sekarang safar itu sudah sangat dimudahkan ya. Maka kalau dia tidak mengalami kesulitan yang berarti, maka berpuasa itu lebih baik ya. Wa antasumu khairun lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian ya. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ya. Jadi ya kalau memang tanpa ada kesulitan, ya silakan Anda berpuasa itu lebih baik daripada harus mengqadha di luar bulan Ramadan. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan tambahan nih dari sini Ustaz. Kalau kayak saya nih misalnya mau traveling ke Indonesia itu kan perbedaan waktunya bisa melewati beberapa zona waktu nih Ustaz ya. Tapi saya memaksakan puasa, misalnya saya berangkat di UK itu buka puasanya jam 6 katakanlah contohnya. Terus saya pesawat terbang jam 4 sore. Berarti kan 2 jam lagi saya harus buka. Tapi kan dalam waktu 2 jam pesawat itu sudah melewati zona waktu lain Ustaz. Yang kita ikuti buka puasanya ini yang mana nih Ustaz? Ya sesuai dengan zona waktu yang tempatnya Pak Rashid. Jadi itu tempat keberangkatan nih Ustaz ya. Tempat di mana saya mulai berpuasa gitu. Bukan tempat ketika Anda di atas. Oh, oke. Nah, itu susah kita tahu. Ya, karena kalau misalnya perjalanannya itu ke arah barat, berarti semakin bertambah waktu puasanya. Tapi kalau perjalanannya ke arah timur, Gitu. akan semakin cepat.
waktu Ya. berbukanya. Oke. Ya, jadi tergantung. Jadi perkirakan, misalnya nih bakal melalui waktu maghrib di mana gitu ya. Hmm. Ya sudah, kita kita berbuka di waktu tersebut. Atau kalau lebih dikit nggak apa-apa. Hmm. Ya, lebih dikit nggak apa-apa. Yang penting dia sudah memasuki waktu maghrib saat dia membatalkan puasanya. Hmm. Ya, Tapi bisa jangan diperhitungkan kok itu, insya Allah. ya. Oke. Nah, Ustaz. Ini ada kemarin saya lihat mengenai sedekah ini Ustaz. Ini ada dari Ustadz Yazid rahimahullah mengenai sedekah Jumat ini Ustaz. Jadi di luar Ramadan ini Ustaz. Ini Ya, ada videonya, saya share aja Ustaz, apa gimana? nggak usah, nggak usah. Iya. Jadi menurut Tahu saya, tahu ya, saya. oh ya itu katanya sedekah Jumat itu kan sekarang di Indonesia ramai itu sedekah Jumat itu pahalanya besar itu. Tapi menurut Ustadz Yazid rahimahullah itu tidak tidak ada hadis, tidak ada landasannya Ustaz. Gimana nih Ustaz, yang Hmm. betul yang mana Ustaz? Ya, Allah Ta'ala mana nggak tahu, tapi Ustaz Yazid mungkin nggak tahu ya beliau ngambil di mana, tapi yang disebutkan oleh para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, bahkan Ibnu Qayyim itu mengatakan sedekah di hari Jumat itu senilai dengan, maksudnya sedekah di hari Jumat dibandingkan sedekah di hari yang lain itu sama seperti apa, sedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan sedekah di bulan-bulan lainnya. Allah Ta'ala alam ya. Oke. Eh, Kayaknya itu juga apa namanya, pendapatnya jumhur para ulama ya. Jadi kalau saya lebih cenderung pada pendapat ya, memang sedekah di hari Jumat itu lebih utama ya. Lebih utama. Khairul yamin tolak alaihi syams yaumul Jum'ah ya. Hari-hari yang terbaik itu ketika matahari terbit itu adalah hari hari Jumat. Jumat. Jadi Allah Ta'ala a'lam bishawab ya. Oke. Saya lebih berpendapat bahwa tidak mengapa ya orang bersedekah di hari Jumat ya, karena banyak sekali para ulama yang eh, berpendapat bahwa yang demikian itu lebih lebih utama. Ya, Baik. Allah Ta'ala alam. Baik. Ini ada pertanyaan yang meniti pertanyaan nih, Ustaz. Kalau kita sholat tarawih sampai selesai bersama imam itu di seperti sholat semalam penuh ya. Hmm. Di mana-mana nih termasuk di UK juga ada sholat yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Biasanya waktu witir yang 23 nanti imamnya ganti, atau waktu witir yang 11 imamnya ganti. Nanti imam yang awal lanjut lagi sampai witir yang 23 rakaat. Pertanyaannya, kalau kita ikut sampai witir yang 11 rakaat, apakah dapat pahala sholat semalaman juga, Ustaz? Dapat insya Allah. Dapat ya, Ustaz. Iya, dapat insya Allah. Kalau dia cuma ikut yang gelombang pertama. Ya. Ini Ustaz, ini saya sambung dari sini nih Ustaz. Di sini kebiasaan di sini itu kan sholat tarawih itu satu malam satu juz Ustaz. Jadi Oke. baik yang 11 rakaat maupun yang 23 rakaat. Jadi satu malam itu satu juz. Makanya lama banget Ustaz sholat tarawihnya. Dan di dekat rumah saya itu 23 rakaat. Nah, kalau misalnya saya 20 rakaat bersama jamaah, lalu yang witir saya pulang karena udah lelah, saya pulang. Lalu saya lanjutkan witir setelah istirahat sebentar di rumah, saya buat sholat witir sendiri di rumah. Itu saya tidak dapat yang semalaman atau saya tetap dapat semalaman, Ustaz? Enggak, sampai selesai itu. Sampai Harus imamnya sampai selesai. 11, 23 pokoknya sampai di bersama Sampai jamaah. imamnya selesai ya. Hatta yang sorif ya. Ya, Hatta yang sorif artinya sampai benar-benar selesai. Ya. ya. Baik, baik Ustaz. Eh, mungkin dari teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ini kita mungkin bisa kita tutup. Nanti videonya saya share di YouTube juga, jadi bisa diulang lagi untuk teman-teman. Bisa mengulang lagi kajiannya, bisa disimak kembali kajian-kajiannya bagi yang terdistract. Insya Allah kita bisa ikuti kembali, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan kirim. Sebelum saya tutup, Ustadz saya mau tanya, Ustadz keluar berangkat safar ya Ustadz, 1 Ramadan nih? Enggak, tanggal 6 saya. Tanggal 6 Ramadan. Insya Allah. Sampai selesai, sampai Syawal.
No. Sampai tanggal 16 sudah balik. Tanggal 16. Allah sudah balik, insya Allah. Baik. Baik Ustaz, mungkin kita bisa simpulkan dan kita dipandu untuk ditutup Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita banyak-banyak berdoa ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pertolongan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan ini ya dengan sebaik mungkin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, justru kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan limpahan ampunan dan juga pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiikum. Insya Allah kita ketemu lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Atur suwun semua. Selamat.